serius. Ya, untuk materi saya ini, jadi ini materi sebenarnya masih lanjutan dari semua materi yang ada dan sampai kepada materi yang terakhir nantinya. Jadi kalaupun materi ini berulang terus, itu sebenarnya adalah bagian daripada penegasan daripada materi tersebut. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu, kenapa kita hadir di sini, Bapak Ibu? Ya, betul. Ya, karena jadwal. Kita hadir di sekolah tiap hari itu. Kenapa kita hadir tepat waktu di sekolah? Rasa tanggung jawab sendiri, ya, bukan karena takut dicatat, ya, karena tidak ada kepala sekolah. Dua-duanya. Iya, ini pertanyaan tentang motivasi perilaku manusia. Ya. Kita bertanya mengapa kita melakukan sesuatu. Kenapa saya harus datang cepat di sekolah? Kenapa saya harus hadir tepat waktu di sekolah? Ya. Apakah bukan karena ada aturan? Atau kalau memang itu aturan, atau mungkin ada sesuatu yang membuat kita ingin dihargai, ingin dipuji oleh kepala sekolah? Bagaimana Pak Kasim? Hadir jam 7 sebelum yang lainnya datang, sudah ada di sini. Karena apa Pak Kasim? Ya. Oh, jangan panjang-panjang, 10 titik saja. Jawaban singkat saja Pak. Terima kasih banyak. Pertanyaannya Pak Kasim, kenapa Pak Kasim cepat datang? Yang pertama adalah terus terang itu adalah saya sebagai ASN, kemudian ada tugas saya lakukan adalah merupakan tanggung jawab. Kemudian ada hal yang saya lakukan adalah bekerja ikhlas. Tanpa dilihat atau dilihat, itu saya lakukan. Tidak ada kepala sekolah, tetap saya datang jam 9:30. Terima kasih. Iya. Cukup, terima kasih Pak Kasim. Jawaban yang sangat menyentuh sekali. Itu yang sebenarnya yang kita inginkan, ya, muncul di dalam diri setiap orang. Bahwa kita melakukan perilaku bukan karena faktor dari luar, tapi sesuatu yang muncul, nilai yang muncul ada di dalam diri pribadi kita. Kita menghargai suatu nilai-nilai tertentu yang kita yakini bahwa sesuatu itu positif, ya, Bapak Ibu. Baik, namun terkadang kita sesuatu juga itu karena terkadang kita melakukan sesuatu juga karena kita menghindari ketidaknyamanan, kita menghindari hukuman, dan atau mungkin kita mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ya, kalau seperti jawabannya Pak Kasim, mungkin inilah yang idealnya barangkali yang kita harapkan dari setiap diri kita, ya, setiap pegawai, setiap guru dan setiap anak-anak didik kita barangkali. Ya. Next. Menurut Diana Gosso, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini dia tulis di dalam bukunya Restructuring School Discipline. Motivasi pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang mungkin banyak terjadi kepada anak didik kita, ya. Menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman karena ada ancaman dihukum kalau dia terlambat, sehingga dia datang tepat waktu atau cepat waktu, ya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini semua sifatnya eksternal, bukan sesuatu yang datang dari dirinya, ya. Dan dampaknya ini hanya berlaku sementara, ya. Karena ketika si
pelaku ya, yang mendisiplinkan dia dengan cara poin pertama dan poin yang kedua itu tidak ada, maka mungkin dia akan kembali kepada perilakunya kembali, ya, perilakunya semula untuk kembali terlambat atau kembali melakukan hal yang tidak seperti apa yang dilakukan, karena sesuatu itu tidak tumbuh di dalam nilai yang ada pada dirinya, ya, tidak ada motivasi dari dalam diri. Nah, oleh sebab saya menyatakan model yang ketiga, poin yang ketiga itu bahwa orang berperilaku itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, mereka ingin menjadi diri mereka sendiri. Ada sesuatu nilai-nilai yang dia hargai yang muncul di dalam dirinya. Nilai-nilai yang mereka percaya bahwa ini adalah bernilai positif. Bahwa saya kalau melakukan ini akan memberikan dampak yang baik bagi diri saya. Ya, seperti itu barangkali Bapak Ibu. Nah, ini kalau bisa tertanam di dalam diri anak didik kita, dan ini yang merupakan tujuan daripada disiplin positif itu adalah bagaimana anak bisa menjadi diri mereka sendiri, ya. Tertanam nilai-nilai bahwa saya melakukan ini untuk diri saya sendiri, untuk kepentingan diri saya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena dorongan, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, ya, yang semuanya itu sesuatu yang datangnya dari luar, ya, sehingga dampaknya kemudian kepada perubahan perilaku itu tidak akan berdampak panjang, ya, tapi hanya berdampak sesaat saja. Itulah sebabnya barangkali mengapa hal ini di dalam perubahan kurikulum kita seperti apa yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya, pemateri pertama maupun pemateri kedua, bahwa kita harus merubah paradigma berpikir kita, ya. Paradigma cara mengajar kita di dalam kelas, paradigma cara kita memberikan perlakuan-perlakuan kepada peserta didik kita. Lanjut. Ya, tujuan disiplin positif. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri kedua, ya, tujuan disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi ketiga kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka tetap memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik inilah yang dimaksudkan, yang harus ditumbuhkan pada diri anak didik kita. Sesuatu yang muncul dari dalam dirinya sendiri, karena ini akan memberikan dampak yang panjang, dampak yang bahkan sampai kepada hari tua mereka akan terbiasa melakukan itu. Bukan karena pengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Next. Bapak Ibu sekalian, masihkah kita akan tetap menjalankan dua hal ini? Hukuman, ya, masih dikondisikan. Ada dua hal, ya. Hukuman dan konsensi. Kita perbandingkan. Yang satu ini bentuk hukuman. Dua-dua ini sudah jelas. Dan kenapa saya tampilkan ini? Karena ini yang sering kita jalankan, kita lakukan, ya. Yang pertama hukuman. Hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika akan melakukan pelanggaran muncul, saya mau kasih begini. Kita umumnya akan memberikan efek jerah kepada anak didik kita, ya. Ketika dia bermain, saya tanya siswa, dia tidak bisa menjawab, dipanggil ke depan, berdiri di depan. Itu menghukum secara efeknya, secara tiba-tiba, ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang diberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu
atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi dia tidak tahu bahwa saya akan mengalami dampak ini kalau saya berperilaku seperti ini. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, fisik itu hukuman disuruh berdiri, itu hukuman fisik. Ada hukuman lain. Kalau dulu dibulak-bulai atau digertak atau dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati, itu hukum luar biasa pengaruhnya kepada diri anak kita. Yang kedua tentang konsekuensi. Bentuk konsekuensi ini bedanya dengan hukuman. Kalau konsekuensi anak sudah tahu bahwa sudah ada bentuk perjanjian ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah tahu sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Karena memang sudah dibikin aturannya dan dikasih tahu sama anak kalau kamu melakukan ini maka harus begini. Ini akan kamu dapatkan. Ya. Bentuknya itu biasanya peraturan di kelas dan sudah ditulis di situ. Dulu juga ada bentuk poin-poin seperti itu. Ya. Sebenarnya itu sudah masuk ke ranah disiplin, ya, mendisiplinkan. Kalau yang hukuman ini sudah ada di level bawah, kalau di konsekuensi ini ada di level tengah barangkali. Namun kenapa konsekuensi? Ya, misalnya anak mencoret-coret dinding, konsekuensinya dia harus menghapus atau memperbaiki kembali dinding itu. Dia pecahkan kaca, konsekuensinya dia harus mengganti. Misalnya dia sudah tahu itu, ya. Tapi ini dampaknya sama dengan hukuman. Dia hanya berdampak berdampak singkat kepada dirinya. Ya. Dia tidak tertanam karena sekali lagi itu adalah pengaruh eksternal, ya, pengaruh dari luar, sesuatu yang sudah terbungkam, sesuatu yang memang muncul dari dalam dirinya. Dalam hal ini konsekuensi juga murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum. Jadi seperti kalau kamu melanggar lagi 3 kali melakukan pelanggaran ini, maka saya akan berikan hukuman yang, ya, dampaknya kamu akan melakukan seperti ini misalnya. Ya. Selanjutnya, kamu akan saya keluarkan. ada satu pernyataan yang sangat menarik dari Al-Ghibon yang menulis buku tentang disiplin positif ini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang pegawai agar mereka melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi sebenarnya kita sudah tahu dia tidak bisa melakukan itu, ya. Dia melakukannya karena ada janji. Ada hadiah yang kita reward yang kita janjikan kepada dirinya, sehingga dia melakukannya. Saya kira ini bisa dimengerti ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut, kenapa penghargaan itu sama posisinya dengan hukuman? Penghargaan, hukuman itu sama-sama menghukum sebenarnya. Ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dengan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang-orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, iya. Ya. Jadi ini tidak berarti kita yang sudah tamat CGP ya, tidak melakukan ini. Kenapa? Karena itu tidak tertanam memang secara intrinsik di dalam diri kita bahwa ini sama. Ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Next. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam
sistem ranking. Kenapa dalam ranking kelas itu dihilangkan sejak kurikulum 2013? Karena itu menciptakan persaingan. Ya. Saya anak kalau tanya kemarin waktu pembagian rapor, anak tanya saya ranking berapa? Kenapa tidak ada rankingku? Bapak bilang saya paling bagus, ya. Tapi kenapa tidak ditulis? Saya bilang tidak boleh. Itu sudah ya, menghilangkan ini. Sebenarnya mereka dihukum, yang paling merasa terhukum itu orang yang tidak sampai di posisi atas itu. Ya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi ranking penghargaan itu tidak mengendalikan mereka, ya, bukan berdasarkan keinginan intrinsik yang ada di dalam diri mereka sehingga mereka berubah. Jadi sebenarnya sekali lagi sering saya katakan bahwa hasil dari sebuah belajar itu adalah perubahan perilaku, perubahan yang datang dari dalam diri sendiri, dari anak. Ya. Jadi oleh karena kenapa kita dilarang anak itu hanya mengejar nilai? Yang kita harapkan itu adalah perubahan perilaku dari mereka. Jadi tidak ada gunanya orang berilmu tinggi tapi perilaku tidak berubah. Orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, sudah disampaikan tadi. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa terhukum. Next. Selanjutnya, jadi satu slide lagi, ini yang terakhir barangkali untuk saya. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Saat seorang anak belajar, ya, misalnya dia belajar membaca, bagaimana dia merangkai kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijah di matanya dan sebuah senyuman di badannya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Haruskah kita menghilangkan rasa bangganya itu di dalam dirinya dengan kita memuji-mujinya, memberikan perhatian kepada dirinya? Itu akan menghilangkan harga dirinya. Kita mengambilnya, merebut bagaimana kesenangan dia, kegembiraan dia ketika dia berhasil mendapatkan suatu keterampilan tertentu. Kita rebut, ya, kegembiraannya. Saya kira cukup.